Better? Filho de puta! Okay. Diawali dengan memperlihatkan seorang mantan marinir Amerika Serikat bernama John Falcon Chapman, bukan John Still in the House. John sendiri memiliki masa lalu yang kelam di saat dirinya dulu berada di medan perang, sehingga hal tersebut selalu menghantui pikirannya, dan John memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sekarang juga. It's not your week, Johnny. Dan film pun dimulai. Pada suatu hari John pergi ke sebuah supermarket untuk membeli sebotol minuman di sana. Namun tiba-tiba kedua perampok masuk dan menyuruh semuanya untuk tiarap. Tapi tidak dengan John yang santai berdiri dan memilih minuman untuk dibelinya. Perampok itu kebingungan melihat John yang sangat santai, bahkan tak peduli. John yang memang sudah bosan hidup meminta perampok itu menembak mati dirinya. Karena membuang-buang waktu, John pun menghajar kedua perampok tersebut dan mengembalikan uang yang sudah diambil perampok itu. Shoot me! Shoot me! Shoot! Keesokan harinya saat di rumah John kedatangan seorang wanita bernama Cindy, yaitu adik kandung satu-satunya John. Cindy memarahi John karena tidak menjemputnya di bandara karena semalaman mabok whisky hingga lupa waktu. Untuk melepaskan rindu, mereka pun pergi ke sebuah restoran sambil menikmati makanan dan minuman di sana. Karena keesokan hari, Cindy akan segera kembali ke Brazil menjadi sukarelawan di sebuah kota kumuh bernama Favela. Favela adalah sebuah kota kumuh di Brazil dengan tingkat kriminal tertinggi saat ini karena banyak gangster lokal yang tinggal di sini. Dan disinilah Cindy tinggal. Pada suatu hari yang cerah diperlihatkan seorang polisi wanita bernama Katarina bersama rekannya yang menjaga keamanan di kota Favela. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan laporan dari seorang anak kecil bahwa terdapat seorang mayat yang tergeletak di bebatuan pinggir pantai. Dan lebih mengejutkan lagi, setelah diperiksa ternyata itu adalah Cindy yang ternyata masih hidup. Mereka mulai menghubungi ambulans agar segera melarikan ke rumah sakit terdekat. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang konsulat jenderal Amerika di kota Rio de Janeiro yang mengurus semua warga Amerika yang tinggal di negara Brazil bernama Manny. Manny kedatangan detektif bernama Tiago bersama rekannya Carlo. Mereka datang untuk melaporkan perihal yang terjadi pada warganya yaitu Cindy. Terlihat Manny begitu terpukul atas kejadian itu. Kemudian Manny mulai menghubungi sang kakak yaitu John untuk memberitahukan kejadian yang terjadi pada adiknya. What? When? Tak butuh waktu lama, John pun langsung berangkat ke kota Rio Janeiro untuk menemui Cindy. Singkat cerita, sesampainya John di Brazil, John disambut oleh Manny yang merupakan rekan kerja John dulu masih di militer. Manny. John? Setelah itu, Manny membawa John ke rumah sakit di mana Cindy dirawat. Kemudian mengenalkan detektif Tiago pada John. Detektif Tiago adalah yang bertanggung jawab dalam menyelidiki kasus yang terjadi pada Cindy. Ia memberitahukan bahwa kasus ini adalah sebuah perampokan, karena Cindy ditemukan tanpa uang ataupun perhiasan. John yang mendengar hal itu meminta detektif Tiago untuk mengantarkannya ke TKP di mana tempat Cindy ditemukan. Isn't exactly a tourist destination. Well, I'm not your regular tourist. Sesampainya di sana, detektif Tiago memperkenalkan John pada Katerina dan meminta Katerina untuk menemaninya di sana. Sepulangnya dari TKP, John kembali ke ruang perawatan Cindy. Terlihat ada seorang perawat Asia sedang menyuntikkan obat pada infusnya Cindy. Namun tiba-tiba
John yang panik bergegas memanggil kembali perawat tersebut, namun itu bukan perawat yang barusan ia lihat. Lebih mengejutkan lagi, perawat itu mengatakan bahwa tidak ada perawat orang Asia yang bekerja di rumah sakit tersebut. Setelah kejadian itu, John meminta seorang polisi untuk menjaga Cindy setiap saat, agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Esok harinya terlihat John sudah kembali ke TKP. John yang merasa curiga pada seorang pria, John mulai mendekati dan berniat menanyakan sesuatu. Excuse me. Excuse me. John semakin curiga karena pria itu memakai kalung Cindy. John bertanya dari mana pria itu mendapatkan kalung tersebut, tetapi pria itu kebingungan. Bukannya mengelak, tapi memang pria itu tidak mengerti bahasa Inggris. Dan terjadilah perkelahian akibat kesalahpahaman itu. Goblok! Tiba-tiba Katrina datang untuk melerai mereka. Pria ini bernama Kuka dan kalung tersebut adalah hadiah dari Cindy yang merupakan teman adiknya yang telah hilang, bernama Maria. Kemudian Kuka mengajak John ke rumahnya dan memberikan buku harian milik Cindy yang telah ia temukan di jalan. This is definitely Cindy's. Dari buku tersebut, John menemukan nomor seseorang yang terakhir kali Cindy temui, yaitu seorang fotografer bernama Bruno. Mereka mulai mengatur pertemuan di sebuah kafe dekat pantai. Singkat cerita, setelah ketemu Bruno mengatakan terakhir kali Cindy membayarnya untuk mendokumentasikan sebuah pertemuan bersama ketua organisasi terlarang. Cindy bermaksud untuk mengungkap kejahatan tersebut. Namun, saat John meminta salinan foto tersebut, Bruno takut memberikannya, dan Bruno bergegas pergi. Namun, John berhasil mengambil salinan foto itu tanpa diketahui Bruno. Hingga di saat Bruno memasuki mobilnya, tiba-tiba di sini John melihat seorang wanita Asia yang saat itu menyamar sebagai perawat untuk mencelakai Cindy. John berusaha untuk mengejar wanita itu, namun wanita tersebut berhasil kabur. John meminta Manny untuk menyelidiki salinan foto yang ia dapat. Di sini mereka melihat foto Cindy bersama seorang pria. Dari foto tersebut mereka menemukan sebuah tato bertuliskan Kronos. Manny menyimpulkan bahwa mereka adalah geng lokal yang bekerja sama dengan gangster Jepang yaitu Yakuza. Dan juga Manny mengetahui bahwa Kronos sebuah klub malam tempat di mana pria itu berada. Kronos. Oh, that's a local nightclub. I know where that is. Singkat cerita, di saat malam hari, John pun pergi ke klub malam tersebut dan melihat pria itu berada di sana, yaitu seorang DJ. Tanpa membuang waktu, John pun mulai mengikuti pria itu sedang BAB untuk menanyakan perihal adiknya tersebut. Karena tak mau buka mulut, John pun menyiksanya terlebih dahulu di sebuah kolam renang yang begitu jernih. That's my sister. Setelah tak tahan dengan penyiksaan itu, pria itu mulai memberitahukan bahwa hal yang menimpa Cindy karena Cindy mengikuti mereka dan mengetahui ekspor-impor yang sudah dilakukan. Setelah mengetahui tempat organisasi tersebut, yaitu di sebuah villa dekat pantai, John meminta Manny untuk mengantarkannya. Just tell him to make it fast. Di sisi lain, Tiago bersama timnya bersiap menuju kota Favela dan mengambil alih kota tersebut dari para gangster yang tinggal di sana. Tiago memerintahkan anak buahnya untuk tidak segan-segan membunuh mereka. Let's go! Di sisi lain, sesampainya John di sana, ternyata tempat itu adalah sebuah villa tempat di mana para pria hidung belang untuk melakukan pengencerotan. Keberadaan John di sini diketahui oleh wanita Asia tersebut dan menyuruh para penjaga untuk menangkapnya. Di sini John melihat Maria, adiknya Kuka, bersama temannya yang lain,
yang dikira sudah tewas telah siap untuk diekspor ke luar negeri. Kembali ke kota Favela, salah seorang anak buah Tiago menemukan 2 orang Asia yang sedang memasukkan beberapa anak wanita ke dalam mobil. Ia pun melaporkan hal tersebut kepada Tiago. Namun di saat Tiago dan Carlo datang, tiba-tiba ya, sudah dipastikan bahwa Tiago dan Carlo adalah polisi korup yang selama ini bekerja sama dengan para gangster Yakuza. Kemudian scene berpindah memperlihatkan ketua gangster Yakuza yang selama ini melakukan operasi tersebut bernama Hirimoto. Mengetahui tempatnya sedang dikacau oleh John, ia mulai memerintahkan anteknya di kepolisian yaitu Tiago untuk mengatasi John. Dan di sini Hirimoto menunjukkan kekejamannya dengan mengeksekusi mati seorang yang sudah membocorkan operasi dan usahanya pada John. Kembali ke villa, para anak buah Hirimoto berusaha untuk menangkap John. Namun dengan keahliannya, si John pun berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Tak lama kemudian datanglah Tiago, Carlo, dan Katerina untuk menenangkan keadaan di sana dan menyuruh John untuk pulang. Namun di saat ingin pulang, John berubah pikiran karena merasa curiga pada Tiago dan Carlo. Akhirnya ia menyuruh Katerina untuk pergi menjaga Cindy di rumah sakit. Ia sendiri memutuskan untuk mengikuti Tiago dan Carlo. Dan benar saja, wanita Asia itu sudah kembali ke rumah sakit berniat untuk mencelakai Cindy. Namun tiba-tiba wanita tersebut berhasil dihabisi oleh Katerina, sedangkan John mengikuti Tiago dengan cara bersembunyi di bagasi mobilnya. Yang ternyata Tiago pergi ke pelabuhan untuk menemui Hirimoto dan mengambil bayarannya. Di sini terlihat mereka mengeluarkan gadis-gadis di bawah umur untuk disimpan di gudang bersiap menyelundupkan ke Jepang menjadi wanita pengencerotan. Mengetahui hal tersebut, John melaporkan dan meminta Manny mengirimkannya bantuan. Sambil menunggu bantuan datang, John berhasil menyelinap masuk ke dalam tempat itu. Namun keberadaan John berhasil diketahui oleh mereka. Dan terjadilah perkelahian yang tidak seimbang di mana John harus melawan anggota Yakuza, Hirimoto beserta Tiago dan Carlo. Namun dengan keahlian militernya, John berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Hingga tibalah saatnya melawan ketiga orang tersebut, yaitu Hirimoto, Tiago, dan Carlo. Dalam pertarungan, John berhasil melumpuhkan kedua polisi korup itu, menyisakan Hirimoto. Awalnya John sedikit kewalahan hingga terkena potongan pedang. Namun dengan keahliannya, John berhasil menghabisi ketua gangster Yakuza tersebut. Tiago yang sudah sekarat memberikan kunci lokernya kepada John yang berisikan daftar nama orang-orang yang berada di lingkar kejahatan Hirimoto. Hingga pada akhirnya John berhasil menyelamatkan gadis-gadis itu. Dan semua geng lokal yang bekerja sama dengan Hirimoto berhasil ditangkap. John pun kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi adiknya. Dokter mengatakan bahwa Cindy mengalami cedera yang sangat banyak hingga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkannya. Dan Manny menawarkan John kembali ke militer. Karena John membutuhkan banyak uang, akhirnya ia menerima tawaran tersebut. Dan menerima misi yang diberikan oleh Manny. Dan misi pertama sudah John selesaikan. Dan film pun selesai.